Lebih khusus bagi Anda yang memang baru mau masuk sekarang kesempatan yang sangat pas untuk menggunakan laporan keuangan kuartal 3 ini sebagai acuan yang sangat bagus dalam meraih hasil yang maksimal. Berbicara tentang laporan keuangan, tentunya baik itu untuk kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, semuanya sangatlah penting. Namun, untuk pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 keunikan berkaitan dengan laporan keuangan kuartal 3. Dari data yang dibagikan oleh seorang penulis di Stockbit Sekuritas, terpantau di sini untuk update laporan keuangan kuartal 3 sampai dengan 28 Oktober jam 5. Terpantau di sini baru 90 emiten yang memberikan laporan keuangan. Artinya di sini belum sampai 10% untuk total emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang ada di 900 lebih. Yang menyampaikan laporan keuangan baru 90 emiten. Nah, dari data yang ada di sini ada 5 saham yang cetak laba paling besar, yaitu pertama BBCA, kedua BBNI, ketiga Unilever, keempat BNLI, dan kelima PJEO. Sedangkan saham dengan kerugian terbesar ada 5 juga di sini yang dicatat, ada Waskita, WSBP, Wiko, dan juga Almi, serta Kokoh. Oke, itu sedikit tambahan informasi untuk kita semua, dan mari kita bahas 3 fakta unik berkaitan dengan laporan keuangan kuartal 3. Sobat investor, dalam pasar saham tentunya ada beberapa momentum yang bisa membawa dampak bagi pertumbuhan investasi kita. Nah, salah satu yang pertama yang akan kita bahas yaitu berbicara tentang window dressing. Nah, sobat investor, dalam investasi saham kan kita sering dengar ya ada istilah window dressing. Dan sebelum lebih jauh, coba kita lihat sebenarnya window dressing itu apa dan kaitannya dengan laporan keuangan kuartal 3. Nah, di sini penjelasan tentang window dressing ini adalah strategi yang sering dilakukan manajer investasi menjelang akhir tahun. Mereka akan membeli saham-saham dengan performa baik untuk membuat portfolio mereka terlihat lebih menarik di laporan akhir tahun. Tujuannya meningkatkan nilai aset bersih per unit atau NAB sehingga menarik lebih banyak investor. Nah, untuk efeknya sendiri biasanya bersifat sementara karena setelah laporan tahunan dirilis, saham-saham ini seringkali dijual kembali. Ini sedikit ya data yang dibagikan berkaitan dengan window dressing. Nah, kaitannya dengan laporan keuangan kuartal 3 adalah ya tentu karena ini merupakan bagian atau aksi yang dilakukan oleh manajer-manajer investasi di akhir tahun, tentu yang menjadi salah satu acuan yang terpenting adalah laporan keuangan kuartal 3. Karena apa? Kuartal 3 ketika dia rilis sudah memberikan gambaran 75% kinerja dari suatu emiten di tahun berjalan. Maka untuk memasuki momentum window dressing, saya pikir laporan keuangan kuartal 3 ini akan jadi acuan yang sangat penting. Nah, di sini juga kita seharusnya bisa menggunakan ini sebagai momentum untuk kita juga menganalisa saham-saham pilihan kita. Apakah di kuartal 3 ini berjalan dengan baik sesuai dengan skenario yang sudah kita rencanakan, sesuai dengan ekspektasi kita? Maka kuartal 3 untuk laporannya di sini penting sekali untuk Anda memperhatikannya. Kenapa penting untuk Anda memahami hal ini? Kaitannya kuartal 3 laporan keuangan dengan window dressing, yaitu supaya ketika memang Anda tetap yakin dengan emiten pilihan Anda yang di kuartal 3 ini mungkin secara kinerjanya kurang bagus, ya jangan kecewa dan tetap tenang ketika mungkin nanti harga sahamnya sampai memasuki awal tahun itu bisa jadi mengalami koreksi. Nah, ini kan tujuannya. Jadi tidak mengharuskan juga untuk Anda menjual emiten yang sudah Anda hold selama ini hanya karena mungkin di kuartal 3 secara kinerjanya agak menurun. Tapi paling tidak dengan Anda paham hal ini,
yang membuat Anda siaplah menghadapi fluktuasi harga saham yang terjadi karena sentimen-sentimen yang bersifat sementara, termasuk window dressing ini. Oke, yang kedua, keunikan berkaitan dengan laporan keuangan kuartal 3 adalah kurang lebih sama dengan yang pertama window dressing, yaitu January Effect. Apa sebenarnya itu January Effect? Mari kita lihat. January Effect ini sebenarnya berbicara tentang fenomena di mana harga saham cenderung naik secara signifikan pada bulan Januari dibanding bulan-bulan lainnya. Nah, ini ada penyebabnya, yaitu beberapa teori menyebutkan ini disebabkan oleh investor yang ingin memanfaatkan selisih harga jual saham di akhir tahun untuk mendapatkan keuntungan pajak, lalu membeli kembali saham pada awal tahun. Nah, untuk efeknya sendiri bisa menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan, namun juga tetap ya perlu diingat bahwa pasar saham sangat dinamis dan tidak selalu mengikuti pola yang sama. Jadi jelas sekali di sini bahwa January Effect ini juga memang tidak selamanya akan jadi. Bahkan kalau secara khusus pun dalam emiten-emiten kan tidak semua ya. Kalau dirata-ratakan memang seringkali ada terjadi, tetapi seringkali juga tidak terjadi. Artinya mungkin kalau terjadi hanya di beberapa saham saja. Nah, jadi kaitannya dengan laporan keuangan kuartal 3 sama dengan window dressing. Dimana kan tentu ketika minat dari investor untuk berinvestasi di awal tahun itu bertambah, nah salah satu yang menjadi acuannya tentu adalah laporan kuartal 3. Kenapa? Karena laporan kuartal 4 kan belum rilis. Biasanya ya rilis di kisaran bulan-bulan Februari ataupun di bulan-bulan Maret untuk rilis laporan kuartal 4 sekaligus juga mungkin dengan laporan tahunan dari emiten-emiten yang ada. Jadi kuartal 3 masih menjadi laporan yang sangat penting karena tetap menjadi acuan utama untuk para investor ini mencari saham-saham pilihan untuk mereka masuk di momentum January Effect. Nah, inilah yang sebenarnya penting juga untuk Anda pahami ya, supaya ketika nanti memasuki awal tahun, ketika memang terjadi fenomena January Effect ini, baik secara umum ataupun mungkin hanya di beberapa saham tertentu saja, ya setidaknya lah Anda punya pemahaman ini. Sekalipun memang ya sudah dijelaskan juga bahwa ini tidak selamanya akan jadi seperti itu, karena di pasar saham sudah dijelaskan bahwa sangat dinamis dan tidak selalu mengikuti pola yang sama. Tapi paling tidak kita tahulah soal nanti apakah kita mau manfaatkan momentum ini, karena juga memang masih bersifat belum pasti, tetapi apakah kita mau abaikan juga atau tidak ya tentu, atau seperti apa ya tentu semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Namun yang penting di sini ya kita tetap paling tidak punyalah pemahaman seperti ini, sekaligus juga untuk kembali seperti momen window dressing ya, ketika memang ini terjadi, apalagi lebih khusus terhadap saham-saham pilihan kita yang tadi saya jelaskan, kalaupun memang kinerjanya lagi menurun dan kurang mendapat apresiasi dari market di awal tahun, ya kita pahamlah bahwa oh ya ternyata salah satu pengaruhnya ada di laporan keuangan kuartal 3 yang kurang baik. Ya bagian kita adalah sudahlah, tidak harus cut loss, tetapi kita tetap sabar saja menunggu momentum-momentum selanjutnya, karena memang ada emiten-emiten tertentu kan di kuartal 3 bisa jadi memang secara laporan keuangannya memang agak menurun dibanding dengan kuartal-kuartal sebelumnya, tetapi bisa jadi masuk di kuartal 4 atau kuartal 1 tahun berikutnya biasanya itu akan kembali membaik. Jadi tidak harus jual ya, tapi paling tidak ya Anda paham bahwa oh ini adalah bagian dari fenomena January Effect, dan ya yang pertama tadi window dressing yang sebenarnya sekalipun itu tidak pasti, tapi kalaupun ada dampaknya, sekali lagi kalaupun ada dampaknya ya Anda lah tetap siap dalam hal ini. Yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan laporan keuangan kuartal 3 adalah dividen. Nah, tentu untuk momentum pembagian dividen finalnya nanti
biasanya itu yang paling berpengaruh, ini menurut amatan saya ya, kalaupun salah silakan Anda koreksi. Biasanya salah satu yang berpengaruh itu ada di laporan keuangan kuartal 3. Bukan berarti hanya monoton di laporan keuangan kuartal 3, tetapi laporan kuartal 3 itu melengkapi ya, setidaknya sudah sampai 75% gambaran dari pencapaian kinerja di suatu emiten di tahun berjalan, sehingga untuk memprediksi besaran dividen yield yang akan didapatkan nanti itu jauh lebih mudah. Dan kalau kita menunggu laporan keuangan kuartal 4-nya yang kadang rilis nanti di bulan Maret akhir, yang kebanyakan juga membagikan dividen final, atau mungkin yang hanya sekali membagikan dividen, biasanya membagikan di bulan April dan Mei. Nah, kalau kita menunggu laporan keuangan kuartal 4, kemungkinan terbesarnya kita sudah terlambat, artinya harganya justru sudah bergerak naik. Jadi sebenarnya kuartal 3 ini adalah kuartal yang pas untuk dijadikan momentum saat dimana kita mulai membeli ketika mendapati laporan keuangan kuartal 3-nya bagus. Nah, di situ kita membeli walaupun mungkin harganya masih koreksi, karena nanti juga itu akan mendapat respon ya, apalagi kalau itu terkena dampak dari yang tadi sudah kita bahas, dampak dari window dressing dan juga dampak dari January effect. Nah, tentu ini yang akan membuat pergerakan harga sahamnya naik, yang secara kemudian ketika kita menerima dividen, kita juga dapat bonus dari capital gain-nya. Jadi ini penting ya, pahami baik-baik untuk di kuartal 3 ini, pastikan Anda mengamati dengan benar kuartal 3 ini setelah saham-saham atau emiten-emiten pilihan Anda rilis laporan keuangannya, entahkah itu masih di daftar pantau atau sudah masuk di portfolio Anda, ya Anda usahakan untuk mengamati dan mempelajari dengan seksama. Nah, lebih khusus bagi Anda yang memang baru mau masuk sekarang ini, memang sekarang kesempatan yang sangat pas untuk menggunakan laporan keuangan kuartal 3 ini sebagai acuan yang sangat bagus dalam meraih hasil yang maksimal berkaitan dengan dividen yang akan dibagikan nanti di tahun 2025 nanti. Bahkan kan ada yang membagikan dividen 2 kali setahun untuk dividen interimnya, ada juga yang membagikan di bulan November dan juga Desember dan Januari. Jadi kesempatan ketika rilis laporan keuangan kuartal 3 yang sebagian besar ya pasti akan rilis paling lambat lah di bulan November ya, sudah paling lambat itu mungkin ya, kecuali ada hal-hal lain yang membuat mungkin beberapa emiten terlambat sampai di Desember, ya itu biasanya kurang. Tapi biasanya paling lambat itu memberikan laporan ya paling lambat lah untuk kuartal 3 ini di bulan November awal sampai pertengahan. Nah, jadi kembali lagi, dampak dari laporan keuangan kuartal 3 untuk Anda pencinta dividen itu sangat besar. Pergunakan momentum yang ada sehingga Anda bisa meraih hasil yang maksimal. Oke, sobat investor, mungkin ya itu beberapa bagian yang bisa saya bagikan berkaitan dengan laporan keuangan kuartal 3 yang di dalamnya punya keunikan tersendiri. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ini bukan menebar fear, ini juga bukan bentuk rekomendasi, tetapi ini adalah bentuk berbagilah informasi untuk Anda dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Oke, terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan super thanks dan juga berlangganan. Jejak Saham mengucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.